Novel Dokter Tanpa Tanding, Cerita Dokter Ajaib. Episode yang ke-3014 dan 3015. Nada bicara pendeta muda Tao itu tidak hanya sangat arogan, tetapi juga sangat kuat. Dia sama sekali tidak menganggap serius orang-orang yang hadir. Xiao Di mengangkat alisnya dan berkata, "Tuan Cui, benar. Aku adalah putri dari dunia bawah. Bukan giliran orang luar untuk ikut campur dalam urusan dunia bawah. Jika kamu bersikeras melakukan ini, kamu akan menjadi musuh dunia bawahku." Ada cahaya dingin yang bersinar di mata naga hitam. Selama Xiao Di atau Ye Kui memberi perintah, pendeta Tao muda itu akan tercabik-cabik. Melihat ini, mata pendeta Tao muda itu berkilat penuh keserakahan. Dia menatap Xiao Di dan berkata, "Putri dari dunia bawah. Dia memang cantik. Jika kau menyerahkan keberuntungan dunia bawah dan melayaniku, aku berjanji akan membiarkanmu menikmati kekayaan dan kejayaan yang tak terbatas. Dan kamu," sang pendeta Tao muda menunjuk ke arah Nangong Xiao Xiao dan berkata, "kamu juga akan melayaniku bersama dengan putri dunia bawah." Setelah mendengar kata-katanya, dua kata tiba-tiba muncul di benak Lin dan Yao dan yang lainnya. Gila. Kalau orang ini tidak gila, beranikah dia mengatakan hal seperti itu? Bukankah ini sama saja dengan mencari kematian? Seperti yang diduga, wajah Ye Kui menjadi gelap dan cahaya dingin muncul di matanya. Kalau ada orang yang tidak tahu malu, walaupun diberi muka, dia tidak segan-segan menghancurkan muka orang lain. Pada saat ini, Ziyang Tianzun, yang sedari tadi terdiam, angkat bicara, jalan kultivasi adalah tentang karakter dan takdir. Karena takdir dunia bawah sudah ditetapkan, maka itu adalah takdir. Mengapa Anda harus melawan kehendak surga dan meningkatkan karma Anda? Mendengar ini, pendeta Tao muda itu mencibir berulang kali, jelas tidak mengambil hati kata-kata Ziyang Tianzun, takdir. Karma. Di dunia kultivasi ini, kekuatan adalah satu-satunya jalan. Orang tua, aku peringatkan kau, kau tidak punya hak bicara di sini, lebih baik kau diam saja. Jika tidak, Anda akan mendapat masalah besar. Semua orang terdiam lagi. Aku berpikir, anak ini benar-benar tidak tahu diri. Dia benar-benar berbicara kepada orang terkuat di hutan belantara timur dengan nada seperti ini. Dia pasti sudah gila. Melihat pendeta muda Tao itu begitu keras kepala, Ye Kui berkata kepadanya dengan suara dingin, "Jika kamu terus keras kepala, jangan salahkan kami karena bersikap kasar." Pendeta Tao muda itu melotot dengan mata segitiganya dan berteriak dengan marah, "Berani sekali kau. Karena kau sangat tidak tahu terima kasih, jangan salahkan aku karena bersikap kejam." Setelah berkata demikian, dia melambaikan pengocok di tangannya, dan tiba-tiba langit dan bumi berubah warna, angin dan awan berembus, serta terpancarlah momentum dahsyat. "Pendeta Tao kecil, izinkan aku memberitahumu bahwa takdir dunia bawah ada padaku." Alis panjang berkata dengan nada meremehkan, "Takdir dunia bawah telah menyatu denganku. Jika kau menginginkannya, sebaiknya kau mencobanya." Tatapan mata Tao muda itu jatuh pada alis panjang, lalu mencibir, "Apakah menurutmu kau layak memiliki keberuntungan di dunia bawah? Serahkan saja dengan patuh, dan aku akan mengampuni nyawamu. Kutu kupret denganmu. Rambutmu bahkan belum tumbuh sepenuhnya, jadi berhentilah pamer di hadapanku." Alis panjang mengumpat. Dia sudah dipermalukan beberapa kali hari ini, dan sekarang dia bertemu dengan si geblek ini lagi. Dia tidak tahan lagi. Lebih jauh lagi, alis panjang ingin mengalahkan pemuda itu untuk menyelamatkan mukanya. Wajah pendeta Tao muda itu berubah dingin, dan dia berkata dengan nada membunuh, "Orang tua, kamu berani memarahiku. Kamu sangat berani. Aku menasihatimu untuk terakhir kalinya, lebih baik kamu menyerahkan keberuntungan dunia bawah, agar tidak mengundang masalah." Sebelum alis panjang sempat mengatakan apapun, Lin dan Yao mulai memarahinya, "Kamu pikir kamu siapa? Beraninya kamu bicara omong kosong di sini." Wajah sang Tao muda menjadi gelap, dan dia melambaikan kocokannya, dan kekuatan energi yang dahsyat langsung menuju ke arah Lin dan Yao. Lin dan Yao terkejut dan terlempar mundur beberapa langkah, dengan jejak darah mengalir dari sudut mulutnya. "Jaga mulutmu, dasar gendut," ucap pendeta Tao muda itu dengan dingin. Cahaya dingin melintas di mata alis panjang. Dia berdiri di depan Lin dan Yao dan berkata dengan dingin, "Kamu berani menyentuh saudaraku, kamu mencari kematian." Pendeta Tao muda itu mencibir, "Beraninya kau, seorang tua,
bersikap begitu sombong di hadapanku. Sepertinya jika aku tidak memberimu pelajaran, kau tidak tahu seberapa tinggi langit dan seberapa dalam bumi. Sebelum dia selesai bicara, dia melambaikan kocokannya lagi, dan kekuatan energi yang tak terhitung jumlahnya menyerang alis panjang seperti pedang tajam. Master alis panjang mendengus dingin, dan energi sejati dalam badannya langsung meledak, dan dia menamparkan dengan satu telapak tangan. Telapak tangan alsi panjang bertabrakan dengan energi Tao muda itu, menyebabkan suara keras yang mengguncang bumi. Tao muda itu terdorong mundur beberapa langkah dan wajahnya sedikit berubah. Hah! Pendeta Tao muda itu agak terkejut. Dia jelas tidak menyangka bahwa dia akan dipaksa mundur oleh alis panjang dengan satu telapak tangan. Kemudian, keserakahan muncul di matanya dan dia berteriak, "Orang tua, serahkan keberuntunganmu dan aku bisa menyelamatkan hidupmu." Alis panjang berkata dengan nada meremehkan, "Jika kamu menginginkan keberuntungan, itu tergantung pada apakah kamu memiliki kemampuan." Setelah berkata demikian, dia melesat dan menyerbu langsung ke arah pendeta muda Tao itu. Kedua pria itu langsung bertarung satu sama lain, tinju dan telapak tangan mereka saling beradu, dan gelombang energi yang mengerikan meletus. Meskipun pendeta Tao muda itu berada di puncak alam Saint King, alam alis panjang tidak lebih lemah darinya. Keduanya bertukar ratusan jurus dalam sekejap, dan tidak ada pemenang yang jelas untuk sementara waktu. Orang tua ini sungguh sulit dihadapi. Pendeta Tao muda itu diam-diam terkejut, lalu sekilas terpancar kekejaman di matanya. "Kalau begitu, jangan salahkan aku karena bersikap kejam dan bengis." Dia tiba-tiba menggigit lidahnya sendiri, menyemburkan darah dari mulutnya, dan kocokannya langsung berubah menjadi pedang berwarna merah darah dan menebas ke arah alis panjang. Memotong. Pedang ini mengandung niat membunuh yang mengerikan, seolah-olah hendak membelah langit dan bumi menjadi dua. Ekspresi guru alis panjang menjadi serius, dan dia segera mengeluarkan pedang pemurni iblis, yang bertabrakan dengan pedang berwarna darah. Der! Dengan suara keras, alis panjang terlempar mundur puluhan kaki. Tubuhnya bergetar beberapa kali dan dia hampir tidak bisa berdiri tegak. Pendeta Tao muda itu juga merasa tidak enak badan, wajahnya sepucat kertas, dan dia jelas menderita luka dalam. Tepat saat pendeta muda Tao itu hendak menyerang lagi, alis panjang berbicara lagi, "Aku telah bepergian jauh dan luas serta melihat banyak orang aneh, tetapi aku belum pernah melihat orang sepertimu yang tidak tahu akan luasnya langit dan bumi serta terus-menerus mencari kemahtihan." Sang pendeta Tao muda mengumpat, "Orang tua, tutup mulutmu yang bau." Duar. Sebelum pendeta muda Tao itu bisa menyelesaikan kata-katanya, ia ditampar ratusan kaki, darah mengucur dari mulutnya, dan napasnya langsung melemah. "Apa?" Pendeta Tao muda itu menatap alis panjang dengan wajah ngeri, seolah-olah dia baru saja melihat hantu. Dia bisa melihat bahwa alam pihak lain mirip dengan alamnya sendiri, tetapi mengapa kekuatan tempur pihak lain tiba-tiba menjadi sangat tidak normal? "Apa kau benar-benar berpikir aku bukan lawanmu? Haha. Aku hanya mempermainkanmu sebelumnya." Alis panjang tampak seperti monyet yang sedang bermain dengannya, dan berkata dengan dingin, "Tanah dunia bawah bukanlah tempat di mana kamu bisa berkeliaran bebas. Karena kamu ingin Mahtei, maka aku akan mengabulkan keinginanmu." Setelah mengatakan itu, alis panjang menggunakan teknik satu langkah menuju surga dengan kecepatan yang sangat cepat. Dalam sekejap, telapak tangannya seperti sepotong langit yang menekan ke bawah. Pendeta Tao muda itu tidak hanya tidak punya waktu untuk menghindar, dia juga tidak berdaya untuk melawan. "Tidak, kakakku adalah pemimpin sekte Ziwei. Jika kau berani membunuhku, kakakku tidak akan pernah melepaskanmu," teriak pendeta muda Tao itu. Mendengar ini, Ye Kui mengerutkan kening dan mengangkat tangannya untuk menghentikan alis panjang. "Tunggu sebentar." Alis panjang berhenti menyerang, menatap Ye Kui dengan bingung, dan berkata, "Kutu kupret kecil, apa gunanya memelihara orang aneh seperti itu?" Ye Kui menghampiri pendeta Tao muda itu dan bertanya, "Kamu baru saja mengatakan bahwa saudaramu adalah pemimpin sekte Ziwei. Apakah dia saudara kandungmu?" Pendeta Tao muda itu menggertakkan giginya dan berkata, "Benar sekali. Kakakku adalah pemimpin sekte Ziwei. Jika kau berani membunuhku, sekte Ziwei akan melawanmu sampai Mahtei." Ye Kui awalnya ingin mencari tahu tentang situasi sekte Ziwei, tetapi siapa yang tahu bahwa orang ini berani mengancamnya? Siapapun yang mengenal Ye Kui tahu bahwa dia adalah orang yang berhati lembut dan tidak akan menoleransi situasi sulit.
Siapapun yang berani mengancamnya pasti mencari kematian. Bagaimana dengan Sekte Ziwei? Jika mereka berani bersekongkol melawan keberuntungan klan Nether, aku akan membunuh mereka bahkan jika Kaisar Langit datang. Ye Kui memerintahkan alis panjang, bunuh dia. Baiklah. Alis panjang menyeringai, lalu dengan cepat mengeluarkan batu bata misterius itu, dan membantingnya ke dahi pemuda Tao itu. Tepat saat batu bata alis panjang hendak mengenai kepala sang pendeta Tao muda, sebuah kekuatan yang mengerikan tiba-tiba meledak dari antara kedua alis sang pendeta Tao muda, menyapu bersih bagaikan tanah longsor atau tsunami. Alis panjang terkejut dan terlempar ribuan kaki jauhnya oleh kekuatan ini. Ia jatuh terduduk dengan darah menyembur keluar dari mulutnya. Apa yang sedang terjadi? Semua orang berseru. Sebuah bola cahaya ungu muncul di antara alis pendeta muda Tao itu, dan cahaya itu dengan cepat mengembun menjadi sosok ungu yang kabur. Meskipun wajah sosok itu tidak terlihat jelas, dia dikelilingi oleh aura Dao Agung, seperti gunung yang menjulang tinggi, menekan semua orang hingga mati lemas. Siapa yang berani menyakiti saudaraku? Suara dingin keluar dari mulut sosok ungu itu, dan ada keagungan tak berujung dalam suara itu. Mata Ziyang Tianzun menyipit, dan dia berkata dengan suara yang dalam, ini adalah tanda seorang kaisar semu. Ye Kui dan yang lainnya terkejut. Sekarang aku mengerti mengapa sang Tao muda begitu sombong, ternyata ada seorang kaisar semu yang mendukungnya. Ketika pendeta muda Tao itu melihat sosok ungu itu muncul, dia langsung menjadi percaya diri dan berteriak dengan arogan, apakah kamu tidak akan membunuhku? Ayo, mengapa kamu tidak melakukannya? Dia menunjuk ke arah alis panjang dan yang lainnya dan berkata kepada sosok ungu itu, saudaraku, orang-orang ini adalah orang-orang yang ingin membunuhku. Aku sudah mengungkapkan identitasku, tetapi mereka masih ingin membunuhku. Jelas mereka tidak menganggap serius Sekte Ziwei kita. Saudaraku, bantu aku membunuh mereka. Oh, ngomong-ngomong, simpan saja kedua wanita itu. Aku ingin mereka menjadi pembantuku. Mendengar itu, sosok ungu itu melirik ke arah orang-orang yang hadir dan berkata dengan nada dingin, berani menyentuh saudaraku, apakah kamu tahu kejahatanmu? Xiao Di mengerutkan kening dan berkata, mengapa kamu tidak bertanya kepada kami mengapa kami ingin membunuh saudaramu? Mengapa? Tanya sosok ungu itu. Xiao Di berkata, dia tidak hanya sombong dan kasar, dia juga menginginkan kekayaan dunia bawah. Apakah menurutmu dia harus mati? Benarkah? Sosok ungu itu berkata, aku tahu karakter saudaraku. Tidak banyak hal yang disukainya. Karena dia tertarik pada keberuntungan dunia bawah, itu adalah berkah bagi dunia bawah. Mengapa kamu tidak memberikannya padanya? Ketika kata-kata ini diucapkan, semua orang di tempat kejadian tercengang. Mereka tidak pernah menyangka bahwa sosok ungu itu akan mengatakan hal seperti itu. Ini bukan pilih kasih, ini jelas tidak pandang bulu. Alis panjang bangkit dari tanah dan memuntahkan seteguk darah, kau bahkan bisa mengucapkan kata-kata seperti itu, kau benar-benar tidak tahu malu. Sosok ungu itu mendengus dingin, kau hanya seekor semut, beranikah kau menentangku? Begitu dia selesai berbicara, dia mengangkat tangannya dan melambaikannya, dan seberkas cahaya ungu melesat langsung ke arah alis panjang. Hati-hati, Ye Kui mengingatkan dengan tergesa-gesa. Alis panjang meledak seketika, memegang batu bata hitam, yang bertabrakan dengan cahaya ungu. Dalam ledakan yang mengerikan itu, alis panjang terlempar ratusan kaki jauhnya, dan beberapa tulang di tubuhnya patah. Dia tampak sangat menyedihkan. Dia tidak sebanding dengan sosok ungu itu. Kau punya beberapa keterampilan. Sosok ungu itu menatap alis panjang dan berkata, tapi, tidak banyak. Alis panjang segera menggunakan tenaga dalamnya untuk memulihkan diri dari luka-lukanya, menyeka darah dari sudut mulutnya, dan berkata dengan dingin, memangnya kenapa kalau kamu punya tanda kaisar semu? Hari ini, aku harus menghancurkanmu. Ye Kui tahu bahwa alis panjang bukanlah tandingan sosok ungu itu, jadi dia berkata, Minglong, pergilah. Ya, naga Nether menjawab, dan tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi naga hitam, melolong ke arah langit. Angkat kepala tinggi. Raungan naga itu bergema di seluruh langit dan bumi. Tiba-tiba aura Nether Dragon melonjak dan bersaing dengan sosok ungu. Sekilas terlihat keterkejutan di mata sosok ungu itu, tetapi dia segera menenangkan diri, beraninya seekor serangga bertindak begitu lancang di hadapanku. Dia mengangkat tangannya dan melambaikannya,
lalu cahaya ungu yang tak terhitung jumlahnya menebas ke arah Nether Dragon seperti pedang tajam. Naga hitam itu bertabrakan hebat dengan cahaya ungu, menyebabkan suara gemuruh yang memekakkan telinga yang mengguncang bumi. Daerah dalam radius 1000 mil berguncang, seolah-olah akan runtuh kapan saja. Naga Nether menyerang dengan sekuat tenaga, kekuatannya semakin bertambah kuat, secara bertahap menekan cahaya ungu. Sosok ungu itu mendengus dingin, membentuk segel dengan tangannya, dan telapak tangan ungu besar jatuh dari langit, menuju ke arah Nether Dragon untuk membunuh. Naga Nether meraung ke arah langit dan tiba-tiba menyerbu ke arah jejak telapak tangan berwarna ungu. Duar. Kedua kekuatan itu saling bertabrakan, memancarkan cahaya yang menyilaukan, dan jejak telapak tangan ungu itu dirobek oleh naga Nether. Ye Kui melihat pemandangan ini dan berkata, "Minglong, kembalilah." Naga Nether dengan cepat berubah menjadi seorang lelaki tua dan kembali ke punggung Ye Kui. Dia menundukkan kepalanya, dengan satu tangan tersembunyi di lengan bajunya, dan telapak tangannya retak. "Bagaimana?" Ye Kui bertanya melalui transmisi suara. Minglong menjawab, "Lawannya sangat kuat. Jika aku datang sendiri, aku tidak akan menjadi lawannya." Ye Kui terkejut. Dengan kata lain, sosok ungu itu jelas merupakan orang yang luar biasa dan kuat di antara para kaisar semu. Namun dia tidak takut karena ini adalah dunia bawah. Ketika pendeta Tao muda itu melihat Minglong mundur, dia menjadi semakin sombong dan menunjuk ke arah Ye Kui dan yang lainnya sambil berteriak, "Dasar semut, kenapa kalian tidak menyerahkan keberuntungan klan Ming? Jika kau berperilaku baik, aku bisa meminta saudaraku untuk meninggalkanmu dengan tubuh yang utuh. Jika tidak, aku akan memastikan jiwamu terbang." Ziyang Tianzun mengerutkan kening dan hendak mengambil tindakan, tetapi dihentikan oleh Ye Kui. "Guru, izinkan aku datang." Ye Kui melangkah maju, tatapan matanya bagai kilat, mengamati pendeta Tao muda dan sosok ungu itu, nadanya dingin dan mendominasi. "Ini adalah klan dunia bawah, tidak ada seorang pun yang boleh bersikap lancang di sini, bahkan kaisar semu." Pendeta Tao muda itu mendengar ini seolah-olah dia mendengar lelucon besar. "Wah, kamu pikir kamu siapa? Beraninya kamu berbicara begitu sombong di depan saudaraku. Saudaraku adalah seorang kaisar semu. Meskipun itu hanya sebuah tanda, itu bukanlah sesuatu yang dapat kau lawan. Berlututlah dan mohon belas kasihan, jika tidak." Ye Kui mengucapkan kata-kata dingin, "Mah Tei." Detik berikutnya, sosok ungu itu langsung hancur berkeping-keping, berubah menjadi bintik-bintik cahaya ungu dan menghilang di antara langit dan bumi. Bersambung.